Kisah sedekahnya si kikir. Diceritakan oleh Al-Faqih dari ayahnya bahwasanya dahulu di masa Nabi Isa alaihissalam hiduplah seseorang yang amat terkenal dengan kekikirannya, namanya Mal'un. Pada suatu hari datanglah seorang pejuang yang hendak pergi ke medan perang menemui Mal'un dan berkata, "Wahai Mal'un, berikanlah kepadaku senjata untuk berperang, maka itu akan menyelamatkanmu dari siksa api neraka." Mal'un hanya menanggapi permintaan pejuang itu dengan acuh tak acuh. Akhirnya pejuang itu pun angkat kaki dari hadapannya. Akan tetapi tidak beberapa lama kemudian Mal'un merasa menyesal dengan sikapnya tersebut. Maka dipanggillah sang pejuang tersebut dan Mal'un pun memberikan sebilah pedang kepadanya. Kemudian pulanglah pejuang itu, dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam yang pada waktu itu ditemani oleh seorang ahli ibadah yang selama 70 tahun hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Hai pejuang, dari manakah kau dapatkan pedang ini?" Dijawabnya, "Dari Mal'un." Nabi Isa merasa gembira mengetahui kalau pedang itu adalah sedekah dari Mal'un. Ketika Mal'un sedang duduk di depan pintu rumahnya, lewatlah Nabi Isa dan ahli ibadah tersebut di depannya. Karena rasa hormat dan kecintaannya, Mal'un pun berdiri menyambut kedatangan keduanya. Akan tetapi melihat Mal'un, si ahli ibadah itu berkata, "Sebaiknya aku menjauhi Mal'un sebelum terbakar oleh apinya." Kemudian turunlah wahyu Allah, "Wahai Isa, katakanlah kepada hambaku Mal'un bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya karena sedekah pedangnya dan rasa hormat kecintaannya kepadamu, dan beritahukanlah kepada si ahli ibadah itu bahwa Mal'un adalah temannya di dalam surga." Saat Nabi Isa memberitahukan apa yang diwahyukan Allah, si ahli ibadah itu pun berkata, "Sungguh aku tidak sudi berteman dengan Mal'un di dalam surga." Kemudian turunlah wahyu berikutnya, "Wahai Isa, beritahukanlah kepada ahli ibadah itu bahwa ketidakrelaannya atas sesuatu yang menjadi keputusanku dan penghinaannya atas hambaku telah menjadikannya sebagai orang yang terkutuk dan termasuk penghuni neraka kelak. Aku gantikan tempatnya yang semula di surga menjadi di neraka, dan kuberikan tempatnya di surga kepada hambaku Mal'un." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di pintu-pintu langit ada malaikat yang berseru, 'Barang siapa yang memberikan hutang hari ini, niscaya kelak akan diberikan bayarannya,
Dan ada pula malaikat lain yang berseru, "Wahai sekalian manusia, kamu tercipta untuk mati, dan kini kamu membangun untuk binasa." Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang manakah yang lebih baik antara permukaan bumi dan perut bumi, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bila mana para pemimpin kamu adalah orang-orang baik dan para hartawan itu adalah orang-orang dermawan, serta setiap dari perkara itu dimusyawarahkan, maka permukaan bumi adalah lebih baik bagi kamu. Akan tetapi, jika para pemimpin kamu adalah orang-orang yang jahat, para hartawan itu adalah orang-orang yang kikir-kikir, serta setiap dari perkara itu diserahkan atau dipercayakan kepada para wanita, maka di perut bumi adalah lebih baik bagi kamu." Perkataan dari Ibnu Mas'ud bahwa bila mana kamu ingin menyimpan harta di tempat yang paling aman dari dimakan oleh ulat ataupun dicuri orang, maka bersedekahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mau mengeluarkan kewajiban zakatnya, menjamu tamu dan memegang amanah, maka berarti ia terlepas dari kekikiran dirinya." Sebuah pesan dari Al-Faqih, gembirakanlah diri dalam bersedekah, baik itu sedikit ataupun banyak, sebab di dalamnya tergantung 10 kebaikan, yang 5 di antaranya dapat dipetik di dunia dan 5 yang lain dapat dipetiknya di akhirat. Wallahu a'lam. Diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lupa, oleh Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi. Semoga bermanfaat.